Selamat datang. Kali ini adalah episode kelima untuk buku Atomic Habits karya James Clear audiobook episode kelima. Buat kalian yang belum dengerin episode 1-4, aku saranin buat dengerin dulu karena biar nyambung. Oke, kita langsung ke bukunya. Alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Bagian lain buku ini akan memberi Anda petunjuk selangkah demi selangkah tentang cara membangun kebiasaan yang lebih baik dalam diri sendiri, keluarga, tim, perusahaan, dan dimanapun yang Anda inginkan. Namun pertanyaan yang sejati adalah, apakah Anda menjadi tipe orang yang Anda cita-citakan? Langkah pertama bukan apa atau bagaimana, melainkan siapa. Anda perlu tahu ingin menjadi seperti siapakah Anda. Kalau tidak begitu, upaya Anda mencari perubahan akan seperti kapal tanpa kemudi, dan itu sebabnya kita mulai di sini. Anda memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas Anda tidak terpahat pada batu. Setiap saat, Anda mempunyai pilihan. Anda dapat memilih identitas yang ingin Anda perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang Anda pilih hari ini. Dan ini mengantar kita ke tujuan lebih mendalam buku ini, serta alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Membangun kebiasaan yang lebih baik tidak sama dengan mengotori hari Anda dengan kegiatan-kegiatan remeh. Tidak sama dengan membersihkan gigi tiap malam atau mandi air dingin tiap pagi atau mengenakan baju yang sama setiap hari. Tidak sama dengan membuat upaya-upaya eksternal yang sukses seperti mencari lebih banyak uang, menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kebiasaan dapat memudahkan Anda untuk meraih hal itu. Tapi pada dasarnya itu tidak terkait dengan mempunyai sesuatu. Kebiasaan terkait dengan menjadi seseorang. Akhirnya, kebiasaan Anda penting karena memudahkan Anda menjadi tipe orang yang Anda inginkan. Kebiasaan menjadi saluran yang memungkinkan Anda mengembangkan kebiasaan terdalam tentang diri Anda. Secara harfiah, Anda menjadi kebiasaan Anda. Ringkasan bab. Yang pertama, ada 3 tingkat perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Yang kedua, cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan Anda adalah berfokus bukan pada apa yang ingin Anda capai, melainkan tipe orang yang Anda inginkan. Yang ketiga, identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Yang keempat, menjadi versi terbaik diri Anda menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Yang selanjutnya adalah alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi Anda hasil-hasil yang lebih baik meskipun bisa, tapi karena kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri Anda. Bab 3. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Pada 1898, seorang psikolog bernama Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Thorndike tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian sehingga kucing dapat keluar melalui pintu menggunakan beberapa aksi sederhana, misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Contoh, satu kotak dilengkapi tuas yang ketika ditekan akan membuka pintu di samping bagian kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin. Begitu dimasukkan ke kotak, mereka mengendus-endus ke sudut, mengulurkan kaki ke bukaan, dan mencakar benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu secara tidak sengaja menekan tuas ajaib pintu terbuka, dan mereka menggunakannya untuk kabur.
Thorndike mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya, satwa-satwa itu berkeliling kotak secara acak, namun segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Setelah 20-30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatan Thorndike berbunyi, kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil: 160 detik, 30 detik, 90 detik, 60, 15, 28, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. Selama 3 eksperimen pertama, kucing lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Selama 3 eksperimen terakhir, kucing berhasil lolos rata-rata dalam 6,3 detik. Dengan latihan, tiap kucing melakukan makin sedikit kesalahan dan aksi mereka menjadi makin cepat serta otomatis. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, kucing mulai langsung menuju solusi. Dari kajian-kajiannya, Thorndike menjelaskan proses belajar dengan mengatakan, perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang, dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Karyanya menyediakan titik awal yang sangat bagus untuk membahas bagaimana kebiasaan terbentuk dalam kehidupan kita sendiri. Karyanya juga menyediakan jawaban bagi beberapa pertanyaan mendasar seperti apa yang disebut kebiasaan dan mengapa otak repot-repot membangun semua ini. Mengapa otak membangun kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali Anda menjumpai situasi baru dalam hidup, otak Anda harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, Anda tidak yakin bagaimana memecahkannya. Seperti kucing Thorndike yang hanya mencoba-coba untuk melihat apakah suatu upaya berhasil. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi selama periode ini. Anda dengan cermat menganalisis situasi dan membuat keputusan-keputusan sadar tentang apa yang akan dikerjakan. Anda mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha memahami semuanya. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling efektif. Terkadang seperti kucing yang menekan tuas, Anda tidak sengaja menemukan solusi. Anda merasa cemas dan Anda mendapati bahwa olahraga lari membuat Anda lebih tenang. Misalnya Anda kelelahan setelah bekerja seharian dan mendapati bahwa bermain video game membuat Anda santai. Anda bereksplorasi dan terus bereksplorasi, lalu boom, imbalannya datang. Setelah menemukan imbalan yang tak terduga, kali berikutnya Anda mengubah strategi. Otak Anda langsung mulai membuat katalog tentang peristiwa-peristiwa yang mendahului imbalan itu. Tunggu sebentar, rasanya itu bagus. Apa yang kukerjakan sebelum itu? Ini lingkaran umpan balik atau feedback loop. Di balik semua perilaku manusia, mencoba, gagal, belajar, mencoba cara lain, melalui latihan, gerakan-gerakan yang tidak berguna pelan-pelan hilang dan aksi-aksi yang berguna mengalami penguatan. Begitulah kebiasaan terbentuk. Setiap kali Anda menghadapi masalah yang sama, otak mulai mengotomatiskan proses pemecahannya. Kebiasaan Anda hanyalah serangkaian solusi otomatis yang memecahkan masalah dan stres yang secara rutin Anda hadapi. Sebagaimana ditulis oleh pakar ilmu perilaku Jason Heha, kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar kita. Ketika kebiasaan terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Anda belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang meramalkan kesuksesan dan menyelaraskan semua hal lain. Ketika situasi serupa muncul di kemudian hari, Anda tahu dengan pasti apa yang harus dicari. Tak perlu lagi menganalisis situasi dari segala sudut. Otak Anda langsung melompat ke proses coba-coba dan menciptakan aturan mental. Kalau begini, solusinya begitu.
Uraian-uraian kognitif ini dapat diikuti secara otomatis setiap kali ada situasi yang sesuai. Sekarang setiap kali merasa stres, Anda langsung tahu apa yang harus diperbuat. Begitu pulang dari tempat kerja, Anda langsung mengambil alat kontrol video game. Pilihan yang awalnya memerlukan usaha sekarang menjadi otomatis, kebiasaan telah terbentuk. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari pengalaman. Boleh dibilang kebiasaan hanyalah memori tentang langkah-langkah yang pernah Anda ambil untuk memecahkan masalah pada masa sebelumnya. Setiap kali kondisinya tepat, Anda dapat mengambil memori ini dan secara otomatis menerapkan solusi yang sama. Alasan utama otak mengingat masa lalu adalah untuk membuat prediksi yang lebih baik tentang apa yang bisa berhasil di masa mendatang. Pembentukan kebiasaan sangat berguna karena pikiran sadar adalah sumber kemacetan dalam otak. Otak hanya dapat memperhatikan masalah satu demi satu. Akibatnya, otak Anda selalu berusaha mengawetkan perhatian sadar untuk tugas apapun yang paling penting. Setiap kali dimungkinkan, pikiran sadar sedang mendelegasikan tugas pada pikiran bawah sadar untuk bekerja secara otomatis. Ini tepatnya terjadi ketika kebiasaan terbentuk. Kebiasaan mengurangi beban kognitif dan membebaskan kapasitas mental sehingga Anda dapat mengalokasikan perhatian pada tugas-tugas lain. Meskipun efisien, sebagian orang masih penasaran dengan memanfaatkan kebiasaan. Perdebatan mereka biasanya seperti ini. Apakah kebiasaan akan membuat hidup saya menjemukan? Saya tidak ingin mengurung diri dalam gaya hidup yang tak saya nikmati. Tidakkah rutinitas yang terlalu banyak akan merenggut gelora dan spontanitas dalam hidup? Hampir tidak sama sekali. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul akibat dikotomi yang keliru. Hal itu membuat Anda berpikir tentang mana yang harus Anda pilih antara membangun kebiasaan dan meraih kebebasan. Dalam kenyataan, keduanya saling melengkapi. Kebiasaan tidak membatasi kebebasan. Kebiasaan justru menciptakannya. Dalam kenyataan, orang yang tidak mengurus kebiasaan mereka seringkali memiliki kebebasan yang paling sedikit. Tanpa kebiasaan keuangan yang baik, Anda akan selalu merepotkan diri sendiri untuk mencari uang tambahan. Tanpa kebiasaan kesehatannya baik, Anda akan selalu kurang bergairah. Tanpa kebiasaan belajar yang baik, Anda akan selalu merasa tertinggal. Bila selalu dipaksa membuat keputusan untuk tugas-tugas sederhana, kapan aku harus berolahraga? Kemana aku harus menulis? Kapan aku harus membayar tagihan? Berarti Anda mempunyai jatah kebebasan yang lebih sedikit. Hanya dengan membuat hal-hal mendasar dalam hidup lebih mudah, Anda dapat menciptakan ruang mental yang diperlukan untuk berpikir bebas dan kreatif. Sebaliknya, ketika kebiasaan-kebiasaan Anda sudah mapan dan hal-hal dasar dalam hidup sudah tertangani dengan baik, pikiran Anda bebas untuk berfokus pada tantangan-tantangan baru dan menguasai kumpulan masalah berikutnya. Membangun kebiasaan pada masa sekarang memungkinkan Anda melakukan lebih banyak hal yang Anda inginkan di masa mendatang. Pengetahuan tentang cara kerja kebiasaan. Proses membangun kebiasaan dapat dibagi menjadi 4 langkah sederhana. Yang pertama, mendapatkan petunjuk atau cue, menumbuhkan gairah atau craving, menanggapi atau respons, dan menikmati hasil atau reward. Menguraikan sesuatu ke dalam komponen-komponen mendasar ini dapat memudahkan kita memahami apa kebiasaan itu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana meningkatkannya. Semua kebiasaan berkembang melalui 4 tahapan dengan urutan yang sama: mendapatkan petunjuk, menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Pola 4 langkah ini merupakan tulang punggung setiap kebiasaan, dan otak Anda melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan seks.
Sekarang kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder seperti uang dan kemasyhuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan atau perasaan tentang kepuasan pribadi. Tentu saja pencarian-pencarian ini secara tidak langsung juga meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi yang menjadi motif lebih dalam di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Pikiran Anda terus menganalisis situasi Anda, baik internal maupun eksternal, untuk mendapatkan petunjuk tentang letak suatu ganjaran. Karena petunjuk itu merupakan indikator pertama yang dekat dengan ganjaran. Wajar kalau hal itu membangkitkan gairah. Gairah adalah tahap kedua, dan gairah atau nafsu menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu di tingkat tertentu, tanpa gairah untuk berubah, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang Anda gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya. Anda tidak ingin merokok karena rokok itu, Anda ingin sekali mendapatkan rasa lega yang diberikannya. Anda bukan termotivasi oleh aksi menggosok gigi, melainkan oleh rasa nyaman ketika mulut Anda bersih. Anda bukan bergairah untuk menyalakan televisi, Anda mendambakan hiburan. Setiap gairah terkait dengan hasrat untuk mengubah situasi internal Anda. Ini poin penting yang akan kita bahas lebih lanjut. Sekian untuk episode kelima. Silahkan bisa lanjut ke episode ke-6. Jangan lupa subscribe.